Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja. Alfonsus Maria de Liguori lahir di kota dekat Napoli, Italia pada tanggal 27 September tahun 1696 dari keluarga bangsawan Kristen yang saleh. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat-bakatnya yang luar biasa. Pada umur 16 tahun, ia meraih gelar doktor hukum di Universitas Napoli dengan predikat magna cum laude. Ia memulai karirnya sebagai seorang advokat atau pengacara. Pada tahun 1723, ia diminta membela satu perkara besar, tapi ia dikalahkan oleh lawannya. Kekalahannya itu justru menjadi pintu masuk untuk menjalani kehidupan bakti kepada Tuhan dan sesama. Alfonsus kemudian ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1726. Ia menjadi imam kapelan di sebuah kolose yang mendidik calon imam misionaris. Di sana ia mendapat inspirasi dan dorongan dari seorang imam, Pater Thomas Falsiola, untuk mendirikan sebuah institut yang baru, dan ia mendirikan sebuah tarekat religius Sanctissimi. Alfonsus diangkat menjadi uskup Agatha pada umur 66 tahun. Sebagai uskup, ia berusaha membarui cara hidup para imamnya dan seluruh umat keuskupannya. Ia banyak menulis buku, di antaranya buku teologi moral. Karena sering jatuh sakit, ia mengundurkan diri sebagai uskup ketika berumur 80 tahun. Alfonsus kembali ke biara dan meninggal dunia dengan tenang di Pangani Nocera pada tanggal 1 Agustus tahun 1787. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 33 ayat 7 sampai 11 dilanjutkan dengan bab 34 ayat 5b sampai 9 dan ayat 28. Waktu Israel ada di padang gurun Musa, mengambil sebuah kemah dan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Kemah itu diberi nama Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan itu di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah itu.
Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, maka turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, lalu berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka, seperti orang yang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Tetapi Yosua bin Nun hambanya, orang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, Musa naik ke gunung Sinai. Ia menyerukan nama Tuhan. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman. Dan kesalahan bapa akan dibalaskannya kepada anak-anak dan cucunya sampai keturunan yang ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jikalau aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang berkeras kepala, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Musa berada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tanpa makan roti dan tanpa minum air. Dan seluruh perjanjian, yakni ke-10 sabda, dituliskannya pada loh batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan
dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi benih yang baik di ladang Tuhan. Seperti manusia dengan sesamanya, demikian relasi manusia dengan Tuhan bersifat pribadi. Ada hubungan komunikasi timbal balik antara manusia dengan Tuhan. Kedekatan dan kedalaman relasi berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Bacaan dari kitab Keluaran bab 33 hari ini mengisahkan bagaimana umat Israel berelasi dengan Tuhan. Begitu eratnya relasi itu, sehingga itu disebut relasi perjanjian, meskipun keduanya tidak sebanding. Bagi Israel, Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Besar, sedangkan manusia ini hanya sebutir debu pada pinggir timba, gambarannya di hadapan Tuhan. Tuhan menampakkan kehadirannya di dalam tiang awan dan tiang api bagi Israel. Musa yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, diakui dan dihargai oleh umat sebagai yang dipilih dan disertai oleh Allah. Bahkan ia sendiri diperkenankan untuk melihat ataupun berjumpa dengan Allah. Di hadapan Allah, Musa menuliskan 10 perintah Allah bagi umat Israel dan sekaligus menyatakan ikatan perjanjian Allah dengan mereka. Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini menyampaikan kepada kita kisah penjelasan Yesus pada murid-muridnya tentang perumpamaan kerajaan Allah seperti penabur yang menaburkan benih di padang, dan benih itu pun dibiarkan tumbuh bersama ilalang, meskipun pada saat panen keduanya akan dipisahkan. Kalau kitab Keluaran bab 33 tadi menyoroti Tuhan, Injil Matius hari ini lebih menyoroti bagaimana manusia di dalam perjanjian dengan Tuhan. Gandum dan ilalang mau mengungkapkan bagaimana manusia itu begitu rapuh. Benih yang bernas itu tercampur dengan ilalang yang tidak menghasilkan buah yang bernas. Ingat, pada akhirnya keduanya dipanen dan diberkas. Yang bernas dimasukkan ke dalam lumbung, yang lain dicampakkan ke dalam api. Dalam hidup ini, kita tertantang untuk bertumbuh, entah sebagai ilalang maupun sebagai gandum yang akan menghasilkan buah yang bernas. Relasi kita dengan Tuhan diwarnai dengan kedekatan dan ketaatan kepada kehendak-Nya, meskipun tidak sedikit kita cenderung mau berjalan lepas dari Tuhan, entah demi kemauan sendiri ataupun kemauan yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Sang Penabur.
Semoga kita dapat setia dalam pilihan untuk menumbuhkan kebaikan dalam diri kita dalam terang Tuhan, seperti pepatah mengatakan, tanamkanlah sebanyak-banyaknya bunga di kebun, dan rumput liar pun tak akan sempat bertumbuh. Semoga demikian. Amin.